Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Agraria, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada minggu kedua, di mana pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas sebagaimana berikut. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai pengantar hukum agraria, di mana ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, kita kaji bersama. Yang pertama adalah pengertian agraria, pengertian tanah, asas dalam hukum agraria, serta sumber hukum pertanahan di Indonesia. Seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke pengertian hukum agraria. Menurut Budi Harsono, hukum agraria tidak selalu dipakai dalam pengertian yang sama, baik mengenai ruang lingkup maupun tempatnya dalam sistematika tata hukum. Undang-Undang Pokok Agraria menganut arti dan ruang lingkup hukum agraria yang luas, yaitu merupakan kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan tanah atas sumber-sumber alam yang berupa lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkret dengan sumber-sumber alam, yaitu hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan hukum yang penguasaan atau unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa. Jadi memang ketika kita maknai pengertian hukum agraria menurut Budi Harsono ini cukup luas, bukan hanya sekedar tanah, walaupun memang objek utama dari hukum agraria adalah tanah, tapi hal-hal yang melekat pada tanah seperti air, pertambangan yang ada di dalam tanah, serta hukum penguasaan atau hak atas tanah, serta hukum ruang angkasa pun ada di dalamnya. Lebih lanjut, hukum agraria dalam arti luas. Jadi hukum agraria dalam arti luas yaitu bidang hukum positif yang mengatur unsur-unsur sumber alam, dan masing-masing unsur dijabarkan lebih lanjut dalam bidang hukum tertentu yang meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanan, dan hukum ruang angkasa, bukan dalam arti space law. Seperti itu. Jadi ruang angkasa itu adalah dari permukaan tanah sampai ke atas, atau bisa dikatakan juga hukum udara yang ada di atasnya. Jadi lalu lintas, bisa dikatakan penerbangan, alat transportasi udara yang melintas itu juga tunduk pada suatu kajian hukum agraria. Selain hukum agraria dalam arti luas, juga ada hukum agraria dalam arti sempit. Apabila dalam arti sempit, agraria diartikan sebagai tanah pertanian, di mana agraria berasal dari kata agraris. Agraris adalah menunjukkan pola perekonomian suatu masyarakat yang tergantung pada pertanian. Selanjutnya, sebagai tanah pertanian yang dipertentangkan dengan tanah pemukiman atau tanah perkotaan. Lebih sempit lagi, masalah agraria diartikan sebagai masalah pemecahan atau pembagian atau distribusi tanah. Jadi berkaitan dengan hak-hak atas tanah, apakah itu hak milik, hak pakai, dan sebagainya. Pengertian tanah dalam bidang kajian hukum agraria. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas, berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai, karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara di sisi lain luas tanah tidak bertambah. Seperti itu. Jadi kompleksitas mengenai hukum pertanahan ini juga dilihat dari dinamika pertumbuhan penduduk, di mana manusia setiap waktunya terus bertambah, sedangkan luas tanah yang ada itu tetap atau statis. Hukum pertanahan bagian utama hukum agraria. Jelas dari awal saya sampaikan bahwa objek utama hukum agraria adalah mengenai pertanahan, atau sering juga disebut hukum pertanahan. Walaupun objek pengaturan UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, namun bidang pertanahan merupakan bagian utama pengaturan hukum agraria. Hampir semua pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang tanah. Karena itu, hukum agraria sering disebut hukum pertanahan. Tantangan pengaturan sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Agraria memberikan ketentuan umum dalam pasal 8 bahwa atas dasar hak menguasai dari negara diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada asas-asas hukum agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, jelas ada asas nasionalisme. Jadi mengenai asas nasionalisme ini jelas diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua adalah asas hak menguasai oleh negara, pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Asas pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat itu adalah hak atas tanah adat oleh masyarakat adat, pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa asas ini masih bisa diberlakukan? Karena memang salah satu ciri sistem Indonesia itu juga merujuk pada sistem hukum adat, seperti itu. Asas hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat. Nah, ini masih nyambung dengan asas yang sebelumnya, pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Asas fungsi sosial. Ini menarik. Jadi ketika berbicara tanah atau pengadaan tanah oleh pemerintah, harus diperhatikan bahwa dalam hal apabila pemerintah itu ingin mengadakan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat harus rela untuk melepaskannya. Melepaskannya bukan semata-mata dilepas begitu saja, tidak, tetapi nanti ada kajian lebih lanjut mengenai biaya dan sebagainya, seperti itu. Asas land reform, pasal 7, pasal 10, dan pasal 17. Ini adalah istilahnya asas yang menjadi dasar perubahan atau perkembangan dinamika hukum pertanahan. Tidak mungkin aturan yang berlaku zaman kolonial, bahkan zaman dahulu, itu berlaku di zaman sekarang yang memang dinamikanya cukup kompleks, seperti itu. Asas tata guna tanah ini juga diatur dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Asas kepentingan umum ini pada prinsipnya sama dengan fungsi sosial dan sebagainya itu, di mana ketika berbicara tanah, pertanahan, kita harus mengedepankan nilai-nilai kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Asas pendaftaran tanah, pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi ketika berbicara kepemilikan tanah, hak atas tanah, itu harus melalui sebuah mekanisme pendaftaran tanah sebagai bentuk bukti bahwa memang tanah yang kita miliki atau tanah yang kita tempati memang sah secara
yuridis, legal normatif itu adalah milik kita. Baik, kita sekarang masuk ke sumber hukum pertanahan di Indonesia. Mengingat sumber hukum sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu hukum yang lain, baik pidana, perdata, dan sebagainya, bahwa memang sumber hukum pertanahan atau hukum agraria khususnya juga melekat sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kita masuk kepada sumber hukum tertulis. Jadi jelas sumber hukum bagi hukum pertanahan maupun hukum agraria tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pasal 33 ayat 3. Coba kalian bisa melihat bunyi pasal itu seperti apa. Jadi di situ mengenai sumber daya alam dan segalanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ditinggal ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA baik dari peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya itu yang berlaku itu menjadi sumber hukum tertulis. Peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah yang perlu diatur. Misalnya Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang menghadapi tanah yang sifatnya itu statis, pemerintah dalam hal ini negara juga mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan peraturan yang sifatnya dinamis. Mungkin ketika menyusun UUPA belum terfikir bagaimana cara pemakaian tanah yang berizin maupun yang tidak berizin. Ketika ada problem, makanya keluarlah Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 ini tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Selain itu juga peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku sesuai dengan ketentuan pasal-pasal peralihan. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga ada pasal-pasal peralihan yang itu mengakomodir pasal-pasal sebelumnya atau undang-undang sebelumnya untuk dapat dijadikan sumber hukum tertulis sampai batas yang telah Sekarang masuk sumber hukum yang tidak tertulis. Ini menarik bahwa memang ketika berbicara sumber hukum tidak tertulis, muncul hukum adat yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ingin memberlakukan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Itu yang pertama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, berdasarkan atas sosialisme Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi pemberlakuan hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis bukan segitu saja, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Selain hukum adat, juga ada hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu jelas jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah putusan pengadilan khususnya di bidang sengketa pertanahan dan praktek administrasi khususnya di lingkungan eksekutif, dalam hal pendaftaran tanah, dalam hal pengadaan tanah dan sebagainya. Itu menjadi sebuah sumber hukum yang tidak tertulis karena memang
secara normatif itu tidak dicantumkan dalam sebuah undang-undang formal seperti itu, tapi tetap dipatuhi sebagai sebuah sumber hukum, landasan dasar seseorang itu bertindak, khususnya yang melibatkan objek pertanahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan setelah video ini berakhir harapannya akan dilanjutkan ke dalam forum diskusi yang telah disediakan. Dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.